Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Mohon maaf hari ini pembelajaran semuanya dialihkan ke media lain selain Zoom karena ada gangguan WiFi dari sekolah. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran materi mengenai atom. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Jadi Ustazah harapkan Antuna semangat karena ini merupakan materi yang biasanya ada pada kelas 10, cuman untuk tahun ajaran ya sekarang sudah diajarkan di kelas 9. Jadi semangat gitu untuk bisa memahami pembelajaran ini. Oke. Nah, Ustazah mau mengingatkan kembali mengenai, nomor massa dan nomor atom. Ini X-nya sebagai lambang unsur, kemudian yang A itu nomor massa, yang Z nomor atom. Nah, contohnya kayak gini ada si litium, Li. Nah, kita dapat mengetahui berarti angka 7 yang di atas adalah nomor massa, yang Z-nya itu nomor atom. Nah, dapat yang telah kita pelajari di atas, ini Ustazah scroll ke atas. Nomor atom itu adalah jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron, kemudian nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, sekarang kita lihat berarti yang di atas ini kan nomor massa, berarti yang di atas adalah jumlah proton ditambah neutron, sedangkan yang di bawah Z ini adalah jumlah proton yang jumlahnya tuh sama dengan elektron. Jadi dapat kita katakan nomor atom ini sebagai jumlah elektron. Kayak gitu, ini yang perlu diingat sebelum mempelajari konfigurasi elektron di video yang kedua. Nah, sebelum kita membahas mengenai konfigurasi elektron, kita akan lanjut dulu membahas mengenai apa sih gunanya unsur gitu. Dan apakah semua unsur itu menguntungkan gitu untuk kita. Nah, ini di buku dari Kemendikbud ada penjelasan mengenai berbagai macam unsur. Nah, unsur itu ada yang membahayakan, ada yang bermanfaat untuk kita. Contohnya kalau yang berharga itu adalah emas, perak, dan platina. Emas atau aurum, nama singkatannya tuh AU, perak itu nama singkatannya tuh AG, Ustazah lupa nama kimianya, platinum itu singkatannya adalah PT. Nah, ini merupakan logam mulia yang harganya tinggi, apalagi emas gitu kan. Nah, sedangkan ada juga unsur yang dia tuh berbahaya untuk diri kita kalau kita, konsumsi. Yang pertama itu ada merkuri, Hg, kemudian yang kedua tuh ada timbal atau Pb dan senyawa logam berat lainnya dan unsur logam berat lainnya yang, Ustazah belum sebutkan. Jadi waktu kuliah Ustazah pernah melakukan percobaan mengenai logam-logam berat ini, merkuri, dan Pb, kira-kira tubuh kita tuh bisa, mengenai toksisitasnya bagi tubuh kita, ini memang toksik bagi tubuh kita. Dicoba Ustazah coba ke ikan, gitu. Jadi kita coba ikan, kita tambahkan merkuri, kita tambahkan timbal beberapa konsentrasi dengan berbagai konsentrasi, kira-kira kapan sih ikannya mati gitu. Nah, ahwat kita nggak bisa melakukan itu di sekolah karena memang aturannya sebenarnya nggak boleh kita melakukan penyiksaan terhadap makhluk hidup dengan melakukan percobaan seperti itu. Nah, setelah melakukan percobaan itu, terbukti bahwa memang merkuri dan timbal itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Karena ikan-ikannya semuanya mati, gitu. Dan ustazah dan teman-teman melakukan penelitian yang lain. Ya udah gimana sekarang kalau kejadiannya si timbal sama si merkuri ini ada di tubuh kita, apa sih yang harus kita lakukan? Akhirnya, ustazah dan teman-teman melakukan percobaan. Percobaannya itu mengenai, berbagai minuman yang kira-kira bisa mengikat si timbal, si merkuri dalam tubuh kita, biar kita nggak keracunan. Jadi kalau suatu ketika kita keracunan, kita tuh tahu obatnya apa gitu loh yang cepat. Ternyata yang cepat itu ada 2. Yang pertama itu adalah air kelapa, yang kedua adalah susu. Dan susu tuh paling mujarab untuk digunakan sebagai mengikat logam-logam berat dalam tubuh. Jadi kalau kita salah satu wasilah kita
Kalau misalkan kita sudah terpapar kena unsur berbahaya, kita minum susu. Makanya silahkan apalagi Antuna yang masih dalam tahap pertumbuhan, silahkan minum susu gitu, karena itu bagus untuk menjaga kesehatan tubuh, karena si susu itu mengikat logam-logam berat yang ada pada tubuh kita. Nah, ternyata, eee, merkuri ini berbahaya banget itu ketahuan dari mana? Nah, suatu hari nih kejadian di Minamata tahun 1956. Jadi, reaktor kimia pupuk itu bocor ke, lingkungan, kemudian menyebabkan pencemaran logam berat kepada, hewan-hewan laut dan jadi dia ke air gitu, kemudian ke ikan. Nah, ikannya siapa yang makan? Kita yang makan. Kemudian setelah itu karena ada merkuri di dalam si ikan, kemudian kita konsumsi, terus orang-orang Jepang yang ada di Minamata itu mengalami keterbelakangan mental, cacat lahir, buta tuli, serta menyebabkan kematian. Ini yang sangat berbahaya. Ustazah kan share screen mengenai gambarnya. Ini contoh dari gambarnya ya, sedih banget sih lihatnya gitu. Eee, Harapannya kita tidak menjadi manusia yang merusak bumi dalam sisi manapun ya. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi pada masyarakat Minamata ketika, terjadi keracunan merkuri di sana. Jadi, banyak yang jadi cacat mental, kemudian tubuhnya juga cacat gitu. Ini contohnya ya, sedih sih lihatnya. Ya semoga tidak akan pernah terjadi di Indonesia ya. Mari kita tetap terus menjaga lingkungan dari segala pencemaran apapun, gitu, termasuk sampah plastik yang akan kita buat tiap harinya. Oke, ini ya contoh dari, unsur yang membahayakan bagi tubuh kita terjadi di Minamata, ya. Oke, saya akan lanjut share screen yang lain. Nah, oke. Ini dia, salah satu kegunaan dari unsur. Jadi, lihat di sini, unsur itu, ini nomor apa nih? Nomor massa ya, di sini nomor massanya ada yang 12, terus ada yang 13, ada yang 14, gitu, tergantung jumlah proton dan, neutronnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini contoh dari karbon isotop 12, terus yang ini 13, yang ini 14, gitu. Ini jumlah neutronnya yang berbeda, kayaknya ya, atau protonnya, coba nanti kalian hitung sendiri ya di sini. Tapi kayaknya sih jumlah ininya yang beda, ya kalian amati ajalah, kayaknya protonnya yang beda. Nah, ketika dia jumlah protonnya beda, ini bisa kita gunakan loh untuk mengetahui, umur fosil. Jadi umur fosil itu kita tahunya dari jumlah unsur. Nah, karbon 14 itu karbon yang ada pada tubuh manusia. Sedangkan karbon yang 12 ini ada pada, atmosfer kita. Jadi karbon 14 itu ada dalam tubuh kita, makhluk hidup. Nah, sedangkan karbon 12 ini ada di udara. Nah, karbon 14 ini memiliki waktu paruh 5.730 tahun. Artinya, nih, kalau kamu punya karbon 14 dalam tubuh kamu sebanyak 1 gram, maka setelah 5.730 tahun, karbon dalam tubuh kamu tuh berubah jadi 0,5 gram. Dalam tadi 5.730, yang tadinya 1 gram dalam misal kalau kita kan misalnya 40 kilo nih Ustazah, terus habis gitu Ustazah wafat. Nah, karbon 14 dalam tubuh Ustazah itu akan terurai jadi setengahnya setelah 5.730 tahun. Gitu berarti 5.730 tahun, berikutnya berat Ustazah setelah meninggal itu tinggal 20 kilo. Nah, sama kayak ini apa, dinosaurus, terus sama kayak hewan-hewan purba kayak gitu. Nah, jadi si keberadaan karbon 14 ini digunakan untuk mengetahui berapa sih umur dari suatu, eee, apa, eee, artefak atau fosil yang sudah mati beribuan tahun. Nah, contohnya dinosaurus. Anggap aja deh dinosaurus itu di badannya ada 1 kilo karbon. Nah, terus sekarang tinggal 33,75 gram. Nah,
kira-kira dinosaurus ini sudah sudah jadi fosil berapa lama? Kayak gitu. Jadi dengan keberadaan unsur karbon ini kita bisa tahu, usia fosil. Nah, jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa unsur itu ada yang bermanfaat untuk kita, ada yang bernilai tinggi seperti emas, perak, dan sebagainya, ada juga yang mencelakakan kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan mengenali unsur di kemudian hari. Nah, setelah video ini, Antuna silahkan nanti tonton video mengenai konfigurasi elektron. Nah, setelah menonton video konfigurasi elektron, nanti akan ada kuis. Jadi silahkan sambil dicatat tentang konfigurasi elektronnya dan sambil dipelajari. Semangat ya. Al-Ustazah akan tutup pertemuan hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajar online sendirinya ya. Semoga Allah mudahkan.